Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Lutfiani dengan MBM 11190006131, Program Studi D3 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Pekalongan. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu Simplicia. Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses atau pengolahan apapun, dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia dapat berupa Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan atau mineral. Apa itu Simplicia nabati? Simplicia nabati adalah Simplicia yang dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Misalnya, Datura folium dan Piperis nigrifructus. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan dari selnya. Eksudat tanaman dapat berupa zat-zat atau bahan-bahan nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan atau diisolasi dari tanamannya. Ada beberapa jenis Simplicia nabati yang diambil berdasarkan dari tempat bagiannya, yaitu yang pertama, rizoma atau rimpang, yang kedua, radik atau akar, yang ketiga yaitu kortek atau kulit batang, yang keempat, bulbus atau umbi, yang kelima herba, yang keenam folium atau daun, yang ketujuh yaitu flos atau bunga, yang kedelapan ada fruktus atau buah, yang kesembilan yaitu semen atau biji, yang kesepuluh amilum atau pati, yang kesebelas lignum atau kayu, yang ke-12 oleum atau minyak. Di sini saya mengambil contoh dari Simplicia rhizoma atau rimpang dan Simplicia semen atau biji. Yang pertama yaitu contoh dari rhizoma atau rimpang, yaitu jahe merah. Jahe merah ini adalah bahan tanaman obat yang berasal dari bagian rimpang jahe merah yang dikeringkan dengan menggunakan oven atau matahari. Khasiat dari jahe merah ini yaitu untuk menambah nafsu makan dan menghangatkan badan. Berikut adalah klasifikasi dari jahe merah. Contoh yang kedua dari Simplicia semen atau biji yaitu biji labu merah. Biji labu ini adalah bahan tanaman obat yang berasal dari bagian biji labu yang dikeringkan dengan menggunakan oven atau matahari. Khasiat dari biji labu ini yaitu untuk obat cacing pita, diberikan sebagai emulsi segar. Berikut adalah klasifikasi dari labu merah. Untuk menghasilkan Simplicia yang bermutu baik dan berkualitas, tentunya dibuat dengan menggunakan cara pembuatan yang baik dan benar memenuhi standar untuk menghasilkan efek terapi yang baik. Selanjutnya yaitu tahapan atau cara kerja pembuatan Simplicia. Yang pertama, pengumpulan bahan baku, yang kedua sortasi basah, yang ketiga pencucian, yang keempat perajangan, yang kelima pengeringan, yang keenam sortasi kering, dan yang ketujuh yaitu pengemasan dan penyimpanan. Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Bahan baku yang diambil dalam pembuatan Simplicia seharusnya didapat dari satu wilayah yang sama dalam satu kali panen, dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama, agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Waktu panen sangat diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku. Tahapan yang kedua yaitu sortasi basah. Pada proses sortasi basah ini, bahan baku tanaman yaitu jahe dan biji labu yang akan dibuat Simplicia dilakukan sortasi langsung setelah proses pemanenan. Tujuan dilakukannya sortasi basah ini untuk memisahkan bahan organik asing yang terbawa saat proses pemanenan, seperti tanah, pasir, batu, dan lain-lain yang dapat mengganggu pada proses selanjutnya.
Tahapan yang ketiga yaitu pencucian. Jahe merah dan biji labu dicuci hingga bersih. Proses pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir agar air membersihkan tanaman yang akan dibuat Simplicia selalu baru. Tujuan dilakukannya pencucian adalah agar lebih membersihkan sisa-sisa bahan organik asing yang masih menempel pada saat sortasi basah. Tahapan yang keempat yaitu perajangan. Jahe merah perlu mengalami proses perajangan. Perajangan Simplicia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau atau dengan alat mesin perajang khusus, sehingga diperoleh irisan tipis. Akan tetapi, irisan yang terlalu tipis juga dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap, sehingga mempengaruhi komposisi bau dan rasa yang diinginkan. Oleh karena itu, bahan Simplicia jahe, temulawak, dan lain-lain bahan sejenis lainnya dihindari perajangan yang terlalu tipis. Tahapan yang kelima yaitu pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara modern, menggunakan oven dengan suhu 40-50 derajat Celcius. Yang kedua yaitu dengan cara tradisional, pemanasan di bawah sinar matahari. Tujuan pengeringan untuk mendapatkan Simplicia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Hal-hal yang harus diperhatikan selama proses pengeringan. Yang pertama yaitu suhu pengeringan, yang kedua kelembapan udara, yang ketiga aliran udara, yang keempat waktu pengeringan, dan yang kelima yaitu luas permukaan bahan. Cara pengeringan yang salah dapat mengakibatkan phase hardening, yakni bagian luar kering dan bagian dalam basah, disebabkan oleh irisan bahan Simplicia yang terlalu tebal. Phase hardening dapat mengakibatkan kerusakan atau kebusukan di bagian dalam bahan yang dikeringkan. Pada pengeringan bahan Simplicia tidak dianjurkan menggunakan alat bahan plastik. Jadi untuk alasnya tidak boleh menggunakan plastik. Tahapan yang keenam yaitu sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahap akhir pembuatan Simplicia. Tujuan sortasi untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada Simplicia kering. Proses ini dilakukan sebelum Simplicia dibungkus untuk kemudian disimpan. Seperti halnya pada sortasi awal, sortasi ini dapat dilakukan dengan atau secara mekanik. Pada Simplicia bentuk rimpang, sering jumlah akar yang melekat pada rimpang terlampau besar dan harus dibuang. Demikian pula adanya partikel-partikel pasir, besi, dan benda-benda tanah lain yang tertinggal harus dibuang sebelum Simplicia dibungkus. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan berfungsi untuk menjaga agar Simplicia tidak rusak dan mutunya tetap terjamin. Beberapa faktor yang dapat merusak yaitu yang pertama cahaya, yang kedua penyerapan air, yang ketiga serangga, dan yang keempat kapang atau jamur. Syarat bahan pengemas yaitu yang pertama mampu melindungi Simplicia dari kerusakan mekanis, yang kedua bersifat inert atau netral, tidak bereaksi dengan Simplicia yang dapat menyebabkan perubahan isi, rasa, bau, dan kadar air Simplicia. Yang ketiga yaitu mampu mencegah kerusakan fisiologis, misal karena pengaruh sinar dan kelembapan. Contoh plastik, kertas, kayu, porselen. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini berfungsi untuk menjaga agar Simplicia tidak rusak dan mutunya tetap terjamin. Beberapa faktor yang dapat merusak yaitu yang pertama cahaya, yang kedua penyerapan air atau kadar air yang tinggi, yang ketiga serangga dan binatang mengerat. Serangga dapat menimbulkan kerusakan dan pengotoran dalam bentuk larva. Dan yang keempat yaitu kapang atau jamur. Bila kadar air masih tinggi akan mudah ditumbuhi jamur. Cara tempat penyimpanan Simplicia yang pertama yaitu ventilasi udara cukup baik sehingga sirkulasi udara lancar. Yang kedua tingkat kelembapan rendah. Yang ketiga tidak ada kebocoran.
Yang keempat, sinar matahari tidak masuk secara langsung sehingga tidak memicu penguapan dan kerusakan senyawa aktif yang terdapat dalam Simplicia. Dan yang kelima yaitu dapat mencegah masuknya serangga atau tikus. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan terkait materi Simplicia nabati. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.